siang. Selamat siang kepada para dokter ataupun Bapak Ibu sekalian yang ada di Bali. Saya mendapatkan jawaban dari dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bangli dan Rumah Sakit Bali Royal. Kita akan bahas yang pertama kasus dari Rumah Sakit Bangli dulu. Ada 5, tetapi yang satu tuh yang nomor 4 itu sama dengan yang nomor berapa ini ya, nomor 2. Jadi ada 4 kasus yang dikirimkan dari Rumah Sakit Bangli. Kasus yang pertama yaitu pasien perempuan 73 tahun dengan keluhan sesak sejak pagi. Dan keluhan itu dirasakan semakin memberat, yang sudah muncul selama seminggu sebetulnya. Kemudian pasien juga merasakan badannya dingin, dan ada riwayat juga memang sesaknya itu juga sudah dialami sejak kecil sebetulnya. Nah, diagnosa pemeriksaan dari pasien ini, diagnosa awalnya adalah asma attack dengan observasi febris dan hiperglikemi. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dirawat selama 10 hari. Lalu didapatkan diagnosa utama dari pasien ini adalah demam tifoid dengan kodenya A01.0 dan diagnosa sekundernya diabetes mellitus tipe 2 dengan kodenya yaitu E11.9, hipertensi heart disease dengan kodenya 111.9, E11.9, kemudian asma bronkial J45.9. Kalau dilihat dari diagnosis dengan codingnya ini sudah benar. Hanya mungkin tindakannya apakah tidak perlu ditambahkan itu, tindakannya apa saja yang sudah dilakukan. Jadi atau mungkin untuk ini hipertensi heart disease-nya ini apakah ada satu tambahan misalnya pada waktu itu ronsen atau mungkin tidak ada yang lain-lainnya, ya sudah benar kalau memang tidak ada tindakan tambahan ya. Dan kami rasa ini sudah cukup benar. Mungkin ada komentar dari Ibu Dr. Endang maupun Ibu Nur. Tidak ada ya. Tidak ya. Terima kasih. Kemudian kasus yang kedua, laki-laki 68 tahun dengan keluhan panas sejak 11 hari sebelum masuk rumah sakit. Panas itu terutama sore hingga malam hari. Dan 2 hari terakhir itu pasien mengeluh batuk, tidak berdahak. Kemudian ada mual, ada muntah. Tidak ada muntahnya. Ada sakit kepalanya. Di awal pemeriksaan, pasien didapatkan diagnosa awal observasi febris dengan bacterial infection dan pneumonia dan bronkitis. Nah, ini ada tindakannya sebetulnya ya. Ada laboratoriumnya, ada EKG-nya, ada ronsennya, dan dirawat selama 5 hari. Dengan diagnosa utama, bronkitis akut, J20.9, dan yang sekundernya dispepsia, K.30. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut ICD-10 itu untuk usia di atas 15 tahun, karena laki-laki ini umurnya 68 tahun ya, itu kodenya itu dimasukkan J40. Jadi bukan J20, tapi J40. Kemudian di samping itu tindakannya sebaiknya ditambahkan, dituliskan apa yang sudah dilakukan. Demikian. Mungkin untuk tambahannya. Ya, mungkin tambahannya, jadi yang ditulis di dalam resume bukan laboratorium darah lengkap, Widal, dan seterusnya, tetapi hasilnya.
Jadi hasilnya misalnya laboratorium darah lengkap itu yang spesifik apa, misalnya apakah ada aneminya atau tidak, atau normal, misalnya kalau normal juga ditulis laboratorium darah normal, misalnya seperti itu. Di situ ada Widal slide, nah itu hasilnya positif atau negatif, atau ditulis angkanya, misalnya seperti itu. Kemudian gula darah dan seterusnya, karena itu nanti kaitannya dengan kemungkinan terhadap diagnosis-diagnosis yang lain. Termasuk juga pemeriksaan EKG itu hasilnya apa. Jadi kan ada tulisannya kan biasanya di bacaan EKG itu kesimpulannya apa, ada ya Dr. Lili ya. Kemudian hasil pemeriksaan torak, AP lateral AP itu anterior posterior itu biasanya juga selalu ada expertise-nya, di dalam expertise itu kesimpulannya. Mungkin yang ditulis bukan bacaannya yang panjang, tetapi hasil kesimpulannya. Kemudian ini penjelasan terhadap bronkitis akut itu mungkin memang betul awal ditulisnya J20.9. Tetapi kembali lagi, mohon dilihat di volume 1, tarik paling atas itu di dalam J20 itu akut bronkitis, di bawahnya ada include dan exclude. Seperti tadi yang dijelaskan Dr. Liliani, itu di dalam exclude itu tertulis bila tidak ada penjelasan apa-apa, kemudian pasien berumur lebih dari 15 tahun, itu kodenya adalah J40. Di sini juga sudah disebutkan ternyata umur laki-laki umurnya 68. Itulah gunanya data-data yang ada untuk supaya kita bisa melakukan coding dengan tepat. Mungkin itu saja komentar saya. Terima kasih. Sudah benar yang disesuaikan Dr. Endang tadi. Mungkin ini sedikit tambahan untuk sistem respiratore. Kalau kita mengkode kode J, itu jika ditemukan beberapa diagnosis yang berkode J, tapi kebetulan di sini enggak ya, cuma salah satu contoh aja. Misalnya ada pasien sinusitis, kemudian diagnosisnya juga bronkitis. Yang kita kode adalah sama-sama kode J, yang kita pilih diagnosis yang by side-nya paling bawah. Kalau ada lareng, ada sinus, ada tonsel, ada bronkus, kita pilih diagnosis yang by side-nya paling bawah, jadi bronkitisnya. Jadi misalnya pada kasus 2 ini ada sinusitis sama bronkitis, yang sinusitis tidak perlu kita kode, yang kita kode bronkitis akutnya yang by side-nya di bawah. Terima kasih. Ya, kemudian untuk kasus yang berikutnya yaitu kasus ketiga. Ini laki-laki umur 41 tahun dengan keluhan sesak nafas dari tadi malam. Ada batuk dan sesaknya sesaknya bertambah, itu semakin pagi semakin bertambah mungkin ya. Nah, di awal pemeriksaan didapatkan diagnosa awalnya yaitu asma attack. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selama 3 hari, ditemukan diagnosis utamanya yaitu asma attack dan diberi kode J45.9. Kemudian diagnosis sekundernya bronkitis kronis dengan kode J42. Ini harus dipastikan lagi apakah ini memang asma attack ataukah asma bronkial biasa. Jadi kalau asma attack biasanya lebih berat, kemudian mungkin dia tidak membaik dengan diberikan obat-obat yang biasa dia pakai. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan sebagai asma attack. Sedangkan kalau asma attack maka kodenya adalah J46. Kalau J459 itu adalah asma bronkial. Saya rasa demikian. Ada komentar Dr. Endang? Ya, jadi antara J45 dengan J46 ini, kalau di J46 adalah status asmatikus atau akut severe asma. Kalau asma attack ini apakah hanya serangan biasa yang kemudian dilakukan nebulizer di IGD bisa pulang? Itu
itu namanya serangan asma juga ya, serangan asma, tetapi kan dia tidak. Tapi kemudian kalau sampai dirawat inap, ini mestinya karena adanya serangan asma yang berat sehingga tidak bisa ditangani di IGD, gitu ya. Jadi misalnya kalau pasien itu sudah di nebulizer sampai beberapa kali, kemudian tetap tidak membaik, kemudian kan dilakukan observasi mestinya di intermediate care. Dalam 6 jam tetap tidak membaik, akhirnya pasien itu tetap dirawat inap. Batasan mungkin yang disampaikan dokter bisa penjelasan tentang yang namanya severe asma atau asma berat itu yang seperti apa, mungkin bisa diberikan gambaran dokter ini. Itu biasanya memang gejalanya berat, jadi tidak hanya sesak nafas biasa saja, tetapi memang sesaknya semakin berat, kemudian nyeri dada, kemudian diberikan obat-obat yang biasa dia minum seperti bronkodilator ataupun prednison misalnya ya, itu kok tidak mempan juga, jadi harus dirawat inap, diberikan injeksi yang lain-lainnya, atau kadang-kadang kalau sampai mendekati gagal nafas misalnya sehingga harus siap dengan ventilator dan sebagainya. Nah, itu yang masuk ke status asmatikus. Jadi artinya kalau serangan asma biasa yang bisa ditangani di IGD pasien kembali itu bukan termasuk yang status asmatikus atau akut severe asma ya Dokter Lili ya. Jadi ini biasanya kalau yang serangan asma biasa, apakah yang serangan asma biasa itu juga kadang-kadang perlu mondok juga enggak? Ya kadang-kadang bisa juga sih, asma bronkial biasa itu bisa juga mondok, tetapi sebetulnya kan tidak termasuk yang berat begitu. Jadi tergantung dari pasiennya kan, mungkin dari kondisinya bagaimana kan, kita kadang-kadang antar satu pasien dengan pasien yang lainnya kan tidak sama. Nah, bisa sih dimondokkan, tetapi kalau tidak berat sekali tetap diagnosanya asma bronkial biasa saja. Sekali lagi, jadi di sini perlu dipastikan, karena kalau dibilang asma attack saja, itu mungkin bisa masuk C45.9 ya, Dokter Lili. Tapi kalau memang dokternya menulis status asmatikus atau dia asma berat, begitu baru nanti masuknya C46. Mungkin itu ya, gitu ya Dokter Lili ya. Ya. Demikian, kemudian kasus yang berikutnya itu kasus nomor 4, itu sama tadi sudah dengan nomor berapa ini tadi ya. Jadi kita lanjut ke kasus nomor 5. Kasus nomor 5 ini perempuan 40 tahun dengan keluhan nyeri perut yang hilang timbul sejak semalam dan ada gerak janin. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, USG juga, kemudian dilakukan tindakan operasi seksio sesaria ya. Nah, pasien dirawat 3 hari. Diagnosa utamanya ini dikatakan G4, P39 sampai 40 minggu dengan presentasi kaki dan kala 2 dan diberi kode O48. Kalau kodenya O48 itu biasanya untuk prolong pregnancy ya, jadi yang di atas 41 minggu. Nah, kalau ini hamil masuk 39 sampai 40 itu mungkin lebih tepatnya hamil aterm dengan presentasi kaki dan kodenya adalah O32.1. Lalu untuk kala 2-nya itu maksudnya bagaimana ya? Apakah kala 2 lama atau bagaimana? Kalau kala 2 lama itu kodenya adalah O63.1. Demikian, mungkin Bu Nur atau Bu Endang mau nambah. Terima kasih. Untuk yang O48 seperti yang tadi disampaikan Dr. Endang, kalau memang sirotinus atau post-date itu 41 minggu ke atas, berarti 39 sampai 40 adalah aterem bukan post-date, jadi bukan O48. Kemudian untuk pres kaki, kenapa O32.1? Padahal O32.1 itu kalau dilihat di volume 3 itu tulisannya bridge bokong. Jadi ini
kebetulan di volume 1-nya, setelah volume 3 dicocokkan volume 1. Volume 1 itu untuk bokong sama kaki kodenya sama, jadi O32.1. Kemudian untuk prolong labor itu kan tidak jelas, hanya ditulis skala 2. Seandainya ditulis skala 2 lama berarti ada distosia, itu biasanya O63.1. Berarti untuk skala 2 lama perlu dicek lagi ke dokternya apakah skala 2 lama ataukah hanya ditulis skala 2, hanya ditulis skala 2 tok. Itu untuk penjelasan apa gitu. Terima kasih. Untuk kasus ini, kenapa pasien dilakukan SC? Itu kira-kira kan apanya ya? Apakah karena presentasi kakinya, atau karena skala 2 lamanya, ya? Kalau ini sehingga nanti karena memang indikasi SC-nya apa gitu. Kalau misalnya sudah terlalu lama di skala 2, kemudian sebetulnya untuk presentasi kaki itu masih bisa dilahirkan, kadang-kadang bisa dilahirkan lewat vaginal ya, pervaginal, tapi macet di situ, jadi skala 2 lama akhirnya diputuskan untuk SC. Jadi mohon nanti ini dilihat lagi. 48 tadi Pak? Serotinus. Serotinus ini bukan diagnosis utama ya, karena memang serotinus tidak menjadi indikasi untuk dilakukan SC pada kasus ini. Jadi pada kasus ini lebih ke arah presentasi kakinya atau pada skala 2 yang lamanya. Itu yang nanti kodenya. Dan tolong jangan hanya ditulis 1 til ya, ini kan satu aja, karena pasiennya kan sudah melahirkan ini, jadi tetap dia melahirkannya melalui apa? Tadi misalnya tetap dipilih O63.1, kemudian sekundernya O32.1, kemudian O82-nya ditambahkan, kemudian hasilnya itu bayinya meninggal atau hidup, jadi Z37-nya juga dimasukkan. Jadi selengkap-lengkap mungkin data codingnya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan dengan jawaban dari RSU Bali Royal yang dikirim oleh Ibu Sugiyarti Komang. Ini contoh kasusnya yang dikirimkan ada 2 ya Ibu. Nah, kasus yang pertama yaitu pasien perempuan 31 tahun dengan kasus ortopedi. Anamnesenya pasien dengan diagnosa close fracture tibia dan fibula. Jadi ini anamnesenya mungkin perlu ya, anamnese dengan diagnosis gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, diagnosis utamanya multiple fracture of lower leg, kodenya S82.7. Lalu diagnosis sekundernya close fracture tibia S82.2, fracture fibula S82.4. Kemudian prosedur yang dilakukan Orif dextra plate screw, kode 79.3, kemudian ini infus RL 99.10, anestesi regional block spinal, kodenya 03.91 dan 03.92, dan injeksi antibiotik 99.21. Mungkin ini ada perlu dibahas ini. Jadi untuk diagnosa utamanya itu kalau multiple fracture of lower leg dengan kode S82.7, maka kalau itu frakturnya itu tibia dan fibula itu seharusnya dieksklud. Jadi menurut saya ini mestinya diagnosa utamanya ini close fracture tibia dengan kode S82.20 karena close-nya ditambahi kosong S82.20.
Fraktur fibulanya ini tidak usah disebutkan karena itu kan kalau fraktur fibulanya sendiri saja itu, nah itu baru dimasukkan. Tapi ini kan berdua dengan tibianya. Kemudian prosedurnya itu infus dan injeksi antibiotik juga mungkin tidak perlu dimasukkan. Mohon komentar Dr. Endang atau Ibu Nur. Terima kasih. Untuk kodenya seperti yang diaturkan dokter sudah benar. Kemudian untuk tindakannya juga untuk ORIF-nya dengan kita pilih yang dengan internal fiksasi itu juga sudah benar. Kemudian untuk kode lain, kode tambahan itu tidak wajib di coding, tapi misalnya di coding kebetulan untuk keempat kode yang disebutkan tadi untuk RL, untuk anestesi, untuk injeksi antibiotik sudah benar semua kodenya. Terima kasih. Mungkin mengingatkan kembali tadi menegaskan kembali. Jadi nanti tolong ketika melakukan coding lihat di di situnya di volume satunya tadi di situ disebutkan fraktur close tibia. Di situ ada S82.2. Kemudian ada fraktur fibula S82.4. Tetapi di bawah S82.2 itu sudah tertulis with or without mention of fracture of fibula. Jadi artinya ada fraktur fibula atau tidak, itu di kodenya di S82.2. Sementara kalau yang S82.4 itu kan ada fraktur of fibula alone. Jadi artinya tibianya tidak fraktur. Hanya satu-satunya fibula yang fraktur. Nah itu yang sehingga untuk kasus ini tidak perlu ditambahkan S82.4 karena sudah diwakili S82.2. Gitu? Nah, saya kira itu saja. Cuma memang mungkin komentar di resumenya. Ini kalau memang resume ini diketik langsung dari apa yang ditulis dokter. Kembali lagi bahwa anamnesisnya itu tidak mungkin pasiennya bilang saya close fracture dok tibia dan fibula. Tapi mungkin saya jatuh dari motor atau mobil, terus sekarang sakit, bengkak dan seterusnya. Yang bisa bilang close fracture atau tibia tidak fraktur itu adalah dari hasil pemeriksaan klinisnya, dari anamnesis dan sebagainya. Nah, mungkin dari pemeriksaan klinis bengkak dan sebagainya misalnya atau terbuka terlihat luasnya apa seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan hasil pemeriksaan ronsennya itu kesimpulannya apa. Jadi mohon ini untuk resumenya bisa lebih lebih lengkap lagi. Ya. Kasus yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kasus kedua ini adalah pasien laki-laki umur 17 tahun dengan kasus THT ini. Pasien mengalami trauma tumpul, riwayatnya itu dia dikeroyok di daerah wajah dan hidungnya, dan sering keluar darah saat meludah. Diagnosis utamanya dikatakan hematosinus maxillaris dextra, kode C32.0, diagnosa sekundernya trauma nasal, S09.9, kemudian dituliskan juga kode sebab luar dan aktivitasnya, dan prosedur yang dilakukan adalah irigasi sinus maxillaris kode 22.00, dan reposisi di nasal kode 21.5. Ini mungkin saya mohon komentar dari Dr. Endang maupun Bu Nur. Ini sebetulnya diagnosis utamanya kalau menurut saya apakah bukan yang trauma nasalnya ya. Karena ini yang membutuhkan tindakan sumber daya manusia yang lebih banyak kan, ini berhubungan dengan tindakannya yang dilakukan, yaitu seharusnya yang pertama adalah reposisi di nasalnya ini.
Sedangkan irigasi sinus maksilarisnya di nomor 2-nya untuk tindakannya. Mohon ini komentarnya. Terima kasih. Untuk yang tindakan, memang tindakan yang paling berat harus diutama itu di reposisinya. Jadi reposisi nasal baru irigasi. Kalau diagnosis irigasi itu misalnya tidak dimasukkan pun tidak akan mempengaruhi perubahan deskripsi dalam inasi bicis ya contohnya. Kalau untuk reposisi pasti nanti deskripsinya akan muncul prosedur bla 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 seperti itu. Tapi kalau irigasi tidak. Jadi yang diutamakan harus reposisi. Namun terkait untuk prosedur reposisi, berarti kalau reposisinya di utama, itu harus kita pilih diagnosis yang relevan dengan prosedur yang utama. Mungkin terkait diagnosis, Dr. Endang, monggo. Ya, jadi di sini disebutkan tertulis diagnosis utamanya hematosinus maxillaris dextra. Kalau kita lihat di ICD 10-nya itu J32.0 itu adalah maxillaris sinusitis nos, ya. Berarti kan sebetulnya ini adalah sinusitis. Padahal pasien ini mungkin bukan sinusitis karena dia hidungnya bengkak karena trauma. Padahal kalau sinusitis itu kan biasanya karena infeksi. Mungkin kalau sudah seminggu kemudian baru datang itu kemungkinan bisa terjadi sinusitis. Tapi kalau pasiennya datang pada hari itu kemudian terjadi perdarahan dan sebagainya atau 1-3 hari kemudian belum sampai sinusitis ya. Jadi untuk J32.0-nya itu saya kira tidak menjadi diagnosis utama. Nah, kemudian untuk yang trauma nasal ini apakah tidak ada yang lebih spesifik lagi dari diagnosisnya itu? Karena kalau trauma nasal itu S09.9 itu kan masih sangat ini ya, sangat umum. Kenapa dia trauma nasal kemudian direposisi? Nah, itu yang mungkin perlu lebih spesifik lagi. Karena memang tindakan utama adalah lebih ke reposisi nasalnya saya kira. Kemudian untuk irigasi itu merupakan tindakan yang sekundernya. Kalau S09.9 itu unspecified injury of head. Nah, ini kan bisa di face, bisa di ear, bisa di nose. Jadi mungkin ini perlu lebih spesifik lagi. Tapi memang untuk tindakan utamanya lebih ke arah reposisi nasalnya. Ya. Sudah Bapak Ibu sekalian, yang pretesnya disampaikan tidak? Yang mengirim hasil pretesnya ini dari RSU Bangli ini, yang dari Bali Royal tidak mengirimkan. Saya rasa jawabannya dari Dr. Gigi Sri Mekayanti sudah benar, kecuali untuk ini, meningitis yang disebabkan oleh rubella. Itu kodenya, kalau meningitisnya yang utama mungkin G02.0 ya, tetapi kalau rubellanya memang B06.0. Nah, itu apakah kemudian kodenya harus ditambah begitu atau bagaimana, Dr. Endang? Ya, jadi pada meningitis dengan yang disebabkan oleh rubella itu adalah ada aturan
Dejer dan asterik, suami dan istri ya yang saya sampaikan kemarin. Jadi kalau ada seperti itu harus dua-duanya ditulis, walaupun dokter hanya menulis dalam satu kalimat, tetapi itu ditulis kodenya 2. Dan yang menjadi kode utama adalah yang dejer. Jadi kalau di dejernya di situ adalah B06.0-nya, kemudian dituliskan G02.0-nya. Ditulis dua-duanya, gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir itu yang cerita soal kameramen yang sedang syuting di hutan, syuting film di hutan. Ini jadi yang sudah disampaikan oleh tadi Dr. Endang dan Ibu Nur. Jadi ini sebetulnya yang dimaksudkan, yang diberikan coding itu adalah untuk penyebab luarnya. Jadi bukan kita tangkap ceritanya yang utama itu digigit ularnya itu, tetapi ini yang diminta adalah penyebab luarnya itu. Jadi ini bukan T63.0 tetapi X20.82. Saya rasa demikian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk segala partisipasi dari dokter dan Bapak Ibu sekalian, dan waktunya kami serahkan kembali. Terima kasih pemaparannya, Dr. Liliani. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Ada pertanyaan dari Rumah Sakit Klungkung. Oh, bukan, dari Ibu Rahayu ya. Pertanyaannya adalah, pada kasus asma attack di Rumah Sakit Klungkung, kita disuruh oleh BPJS dikode dengan J45.9. Mana yang benar, Bu? Karena pada saat saya memasukkan kode J46 ditolak oleh BPJS dan disuruh ganti dengan kode J45.9. Mohon penjelasannya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, antara J45.9 dan J46 itu merupakan, mungkin nanti di hasil groupingnya jadi beda besar gitu ya, karena memang perawatannya itu sangat berbeda antara yang J45.9 dan J46. Nah, makanya kembali ditanyakan kepada dokter, Dok, apakah ini asma yang berat sehingga dia diperlukan tindakan yang seperti tadi diceritakan Dr. Liliani, atau hanya serangan biasa, asma biasa, tetapi kebetulan dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau memang dokter menyatakan bahwa ini yang berat adalah asmanya, sehingga dia harus mondoknya itu karena asmanya itu status asmatikus. Nah, tolong nanti itu lebih dokter diminta untuk menulis status asmatikus atau asma berat gitu. Nah, kalau masih sudah seperti itu, petugas verifikasinya masih tidak mau, makanya ditemukan antara dokter dengan verifikator supaya yang memberi penjelasan bahwa ini adalah serangan asma yang berat atau status asmatikus, itu nanti baru biasanya petugas petugas verifikasinya baru mau. Karena kalau semuanya dikasih J46, nanti yang ringan dan lucu pun masuk ke situ, klaimnya jadi besar sekali, dan itu memang tidak benar. Ya. Nambah sedikit untuk kasus J46 atau J45, mungkin lebih enaknya lagi dari rumah sakit ibu, itu ada kebijakan yang dibuat direktur bahwa misalnya J46 itu ciri-cirinya seperti ini, terus terapinya seperti ini, tindakannya seperti ini. Kalau J45 ciri-cirinya ini, tindakan seperti ini. Pokoknya secara spesifik dibedakan antara J45 dan J46. Kalau kebijakan itu sudah ditandatangani direktur, kita sampaikan ke BPJS bahwa yang dilakukan di rumah sakit kebijakannya seperti ini. Baru nanti BPJS akan mencocokkan, kalau mereka ragu-ragu apakah ini J46 atau J45, biasanya verifikator mencocokkan dengan data primernya, dengan rekan medisnya.
Kalau rekam medis yang tergambar di riwayat penyakitnya nanti akan sama dengan ciri-ciri apa yang ada di kebijakan, biasanya BPJS akan menerima. Tapi kalau kebetulan rumah sakit secara internal tidak punya kebijakan yang khusus, kebetulan dokter spesialis dalamnya ada 5 dan 5 dokter itu cara mendiagnosa beda-beda, itu biasanya yang BPJS keberatan. Tapi asal ada kebijakan dan konsisten dengan kebijakan itu akan sama dengan isi rekam medis, insya Allah BPJS bisa menerima. Terima kasih. Jadi artinya diberikan harus dibuat yang disebut asma attack atau itu yang seperti apa, status asmatikus itu mungkin ada di ada di kebijakan atau SOP atau masuk ke dalam clinical pathway atau apa, tapi yang jelas nanti itu ada dari direktur dan disampaikan yang bisa disampaikan kepada BPJS karena memang mereka melakukan verifikasi, kalau ragu-ragu mereka akan membuka rekam medis. Jadi kalau memang di kode seperti tadi C46 berarti dia harus temukan kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Terima kasih atas pemaparannya. Sekali lagi kami infokan bahwa terkait dengan pretest dan posttest, beberapa rumah sakit memang sudah mengirimkan ke kami dan sekarang sedang proses dievaluasi. Untuk rumah sakit Royal memang sudah mengirimkan ke email BL Coding, tapi untuk pengirimannya tidak di CC ke fasilitatornya ya. Oke, sekarang kita ke rumah sakit Bali Royal. Apakah bisa di-share video untuk Bali Royal? Selamat siang Rumah Sakit Bali Royal. Selamat siang, terima kasih kepada para fasilitator di Yogyakarta sana. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan untuk kasus pasien yang sudah dirawat inap kan menjalani banyak tindakan, misalnya dicek lab berulang kali dan kemudian juga ada pemeriksaan darah berulang kali. Nah, ini untuk pengkodeannya bagaimana? Apakah sekali saja atau di input berulang-ulang? Sekian, terima kasih. Mungkin langsung saja saya jawab ya. Jadi untuk tindakan laboratorium, pemeriksaan laboratorium itu memang tidak perlu dikoding sebetulnya. Yang diperlukan adalah hasilnya. Jadi yang ditulis di resume itu hasilnya, hasil yang menegakkan diagnosis maupun yang menggugurkan diagnosis. Nah, ini nanti kaitannya dengan diagnosisnya. Yang dikode adalah diagnosisnya. Jadi untuk tindakan pemeriksaan laboratorium itu sebetulnya tidak perlu dikoding. Apalagi kalau untuk kasus-kasus yang perlu pemeriksaan berulang-ulang selama perawatan, itu nanti kalau dikoding kan jadi banyak sekali. Dan itu saya kira tujuan pemeriksaan laboratorium itu adalah untuk penegakan diagnosis dan juga untuk monitoring hasil perawatannya. Jadi tidak perlu dikoding. Tapi kalau untuk tindakan radiologi, ronsen itu semua yang dilakukan itu dikoding. Jadi memang agak berbeda kalau misalnya CT scan, kemudian juga ada USG, kemudian ada ronsen torak dan seterusnya. Itu tetap dikoding tindakannya, tetapi hasilnya di dalam resume juga harus ditulis. Jadi tidak sekedar ada kode tindakannya, tapi hasilnya tidak ada. Karena nanti kalau dikoding, di cross check, biasanya petugas verifikator itu juga akan melihat. Kalau di resume ada, mungkin dia cukup. Kalau tidak ada, dia akan minta lembaran expertise-nya. Mungkin seperti itu. Untuk tindakan itu sebetulnya
tindakan untuk menegakkan diagnosis itu include dengan diagnosis yang diperhitungkan dalam JKN, terutama untuk lab Ronsen. Tapi ada beberapa tindakan perkecualian yang harus ditulis. Contohnya seperti yang Ibu Dokter sampaikan tadi, ada CT scan, kemudian ada MRI, kemudian misalnya obat, ada pemakaian obat khusus kemoterapi, kemudian pemakaian obat khusus human albumin, untuk human albumin, karena itu semua masuk ke dalam top up. Jadi kalau tindakan atau obat yang masuk dalam top up itu ditulis tersendiri, dan pengentriannya misalnya di dalam inasibijis itu agak khusus, jadi tidak urut. Jadi misalnya kalau di depan kita ngentre identitas, terus simpan, terus diagnosis, terus tindakan, grouping, final. Tapi kalau ada top up, hati-hati jangan sampai di grouping dulu. Jadi kalau kita memasukkan data, kemudian diagnosis, kemudian simpan, jangan lupa di refresh. Di posisi simpan itu di kanannya ada icon refresh. Di refresh dulu, baru dimasukkan untuk top up-nya. Misalnya ditambah MRI apa ditambah CT scan. Baru disimpan lagi grouper, nanti akan muncul rupiah tambahan. Jadi rupiahnya ada 2, rupiah yang ada di bawah deskripsi, ditambah lagi rupiah top up. Seperti itu, dan nanti biasanya muncul setelah di final untuk top up-nya. Terima kasih. Bapak Ibu yang berada di Rumah Sakit Bali Royal, bagaimana, apakah ada pertanyaan lanjutan? Halo? Bapak Ibu peserta yang ada di Rumah Sakit Bali Royal, apakah ada tambahan pertanyaan? Untuk sekarang nggak ada. Oke, terima kasih. Terima kasih Rumah Sakit Bali Royal. Mungkin sekarang kita akan bergabung dengan rumah sakit lainnya. Rumah Sakit Puri Bunda. Selamat siang Rumah Sakit Puri Bunda. Video Rumah Sakit Puri Bunda mohon di-share. Selamat siang Rumah Sakit Puri Bunda. Selamat siang. Siang Bu. Iya. Maaf Pak, ada pertanyaan apa? Kebetulan saya tadi lagi keluar, jadi baru bergabung lagi. Oke, nggak apa-apa. Silakan Bu Dea. Bu Dea ya Bu ya. Ya betul. Oke, silakan Bu Dea pertanyaannya. Saya masih seputar kasus lagi dokter. Untuk masalah yang tadi mungkin saya pengen nanya ulang. Untuk pasien-pasien aborsi itu kita kan modenya 006.4. Jadi sudah sempat dikasih tahu sih harusnya modenya 003.4. Itu kenapa ya Mbak? Terima kasih. Kodenya di kode 006.4. Ya. Kenapa dibilah 06? Kenapa dipilih 06? Tunggu sebentar. Karena kan unspecified abortion kan, jadi aborsinya itu karena penyebabnya ABI minamia itu kan kita belum paham. Jadi kan pasien masuk dengan darah aborsi ABI minamia gitu. Terus akhirnya kita nggak akan abortus improper gitu.
Jadi karena dia kan abortus incomplete, dia spontan kan, karena dia datang dengan perdarahan. Jadi itu dianggap sebagai abortus spontan. Bukan kalau unspecified kan tidak jelas, cuma bilang abortus saja. Tapi di sini nampaknya lebih pasiennya adalah abortusnya spontan. Jadi masuk ke situ. Tapi kalau misalnya ada yang 04 itu kan memang dilakukan aborsi, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang 03 itu adalah aborsi spontan. Saya kira itu lebih cocok aborsi spontan. Mungkin mau nambahkan? Sudah, ya. Jadi kalau memang seperti itu. Ya, maaf, karena persepsi kami aborsi spontaneous abortion itu artinya nggak perlu lagi dilakukan kuret karena sudah lahir secara spontan kayak gitu. Coba dilihat di bawah O06 atau O05 dan sebagainya, di bawahnya itu kan ada C before O03 for subdivision. Jadi di situ complete atau incomplete itu dijelaskan pada penjelasan itu, pada penjelasan di atas 0, 1, 2, 3. Jadi kalau pasien itu datang dengan abortus kemudian tapi sudah komplit, dia masuknya di poin 5 atau poin selanjutnya kan, di situ complete or unspecified. Ya. Tapi kalau dia, jadi walaupun dia komplit tidak perlu dilakukan kuretase, dia tetap masuknya lebih ke abortus spontan. Gitu. Jadi O03 poin 3, poin 5 kalau misalnya dia abortus komplit, gitu ya. Ini ada teman, Mbak? Mungkin sedikit menambahkan untuk yang tadi Ibu sampaikan dari Rumah Sakit Puri Bunda, kalau misalnya abortusnya kan di awal abortus iminen ya, kemudian menjadi abortus incomplete, kemudian dikuret, itu otomatis yang kita kode yang incomplete-nya, bukan yang iminen. Kalau iminen itu kan treaten abortion, itu aborsi yang dipertahankan, jadi misalnya bed rest terus tidak jadi dikuret, itu yang treaten. Tapi kalau yang sampai dikuret dari abortus iminen, berapa jam kemudian menjadi incomplete, terus dilakukan kuret, berarti yang dikode yang abortus incomplete-nya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya dikira abortus iminen tapi ternyata dipertahankan bisa, berarti itu nanti masuk yang perdarahan ya. Perdarahan O20. Jadi akhirnya tidak jadi abortus gitu ya. O20 coba kita lihat. Jadi kalau dia abortus iminen, kemudian dengan bed rest, kemudian dia dikasih obat-obatan, kemudian pasien pulang masih hamil, tetap hamil, jadi hamilnya tetap dipertahankan, berarti dia tidak ditulis sebagai abortus, tetapi dia sebagai treated abortion, jadi aborsi yang bisa diobati, kemudian bisa ini. Nah, dia masuk ke O20.0. Kalau abortus incomplete itu artinya ketika dia datang ke rumah sakit, akhirnya sudah mulai abortus, kemudian tidak bisa keluar tidak bisa keluar komplit sehingga dilakukan kuretase. Tetapi kalau yang abortus komplit itu ketika masuk mulai abortus, kemudian sudah tidak perlu dilakukan tindakan kuretase, dia sudah keluar semua bersih, tidak ada sisa, itu namanya abortus komplit. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Rumah Sakit Puri Bunda? Untuk sementara itu aja Mbak, nanti kalau ada pertanyaan lagi saya kirim via WhatsApp aja. Oke, terima kasih Bu Dea. Baik Bapak Ibu,
Untuk kelompok C, sesi diskusi kami selesaikan sampai di sini. Tapi sebelum kami tutup acara ini, kami akan mendengarkan penutupan dari Dr. Endang. Kepada Dr. Endang kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam blended learning ini. Kami ingin menyampaikan, apakah Bapak Ibu masih merasa belum paham atau masih ada yang ingin diperdalam lagi tentang ICD 10 ini? Kalau masih ada, mungkin apakah perlu dilakukan webinar lagi atau tidak? Kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup, saya kira kita tidak akan melakukan webinar, tapi kita akan bertemu pada acara tatap muka yang terakhir. Nanti untuk acara tatap muka itu kita lakukan selama 2 hari. Nanti hari pertama itu kita berikan sedikit tambahan materi, dan juga mungkin di situ waktunya untuk diskusi lebih mendalam juga. Nah, pada hari kedua nanti kita akan lakukan ujian untuk memperoleh sertifikat. Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah merasa cukup, tidak perlu dilakukan webinar lagi, berarti pertemuan yang akan datang adalah langsung tatap muka untuk 2 hari. Tetapi kalau memang masih diperlukan tatap webinar, silakan nanti informasikan melalui WhatsApp, kemudian topik yang diinginkan seperti apa, atau mungkin masih perlu yang ini loh, saya masih belum paham misalnya. Tapi kalau itu sudah bisa dikonsultasikan lewat WhatsApp, saya kira mungkin juga memang tidak perlu lagi webinar. Jadi kami menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti silahkan kalau memang ada, nanti akan dikoordinasikan. Kalau memang perlu masih ada webinar lagi, kita koordinasikan dengan rumah sakit yang lain. Kalau memang tidak ada, berarti langsung nanti kita koordinasi untuk kapan dilakukan tatap muka. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat siang.